Shalom warga kerajaan sorga yang saya kasihi, jemaat kelir yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita ada dalam renungan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada minggu ini mengenai penyerahan. Kita belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa sampai dengan minggu ini, di bulan ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti dengan jelas kebenaran firman-Mu. Biarlah di hari-hari ini kami semakin hari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lawat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dari Kejadian pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Kita akan melihat kilas balik daripada seorang tokoh yang luar biasa. Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayat yang ke-16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mencoba Abraham. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, kita akan tahu, melihat di situ apa perbedaan mencoba dan mencobai. Mencoba, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mencoba artinya menguji, memberi ujian dengan tujuan yang baik. Itu adalah mencoba. Mencoba, saya ulang lagi, mencoba artinya menguji atau memberi ujian dengan tujuan yang baik. Sedangkan mencobai, menguji berulang-ulang, terus menguji dengan tujuan mencari kelemahan. Itulah perbedaan antara mencoba dan mencobai. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ. Jadi kalau saudara lihat, oh sementara ini saya lagi dicobai, bukan dicobai. Kalau dicobai itu menguji berulang-ulang dan mencari kelemahan. Sedangkan kalau mencoba itu, saudara akan tahu bahwa Tuhan mencoba Abraham. Nah, pelajaran daripada Abraham, kita lihat Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Saudara, kita belajar pelajaran yang pertama dari Abraham, yaitu ketaatan. Abraham taat karena ia berani menyerahkan hak-hak pribadinya sehubungan dengan janji Tuhan. Sekalipun Abraham berhak menagih janji kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan perbuatan yang menuntut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa kita menghadapi masa pandemi corona saat ini, banyak-banyak orang yang sekarang ini ketaatannya kepada Tuhan itu hilang. Karena mungkin dihadapkan dengan satu persoalan masalah yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang Tuhan mau kita belajar dari Abraham ini yang pertama adalah ketaatannya. Abraham taat karena ia berani menyerahkan hak-hak pribadinya sehubungan dengan janji Tuhan. Abraham tahu pada waktu Allah berjanji, maka janjinya itu akan digenapi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belajarlah untuk taat hari-hari ini. Pada waktu engkau berada dalam masa-masa yang mungkin sukar, masa-masa yang sulit, tapi kita belajar dari Abraham menyerahkan hak-hak pribadi kepada Tuhan. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini respon yang luar biasa ketaatan Abraham. Mari di saat-saat ini, pada waktu saudara menghadapi tantangan persoalan, mari kita taat kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar kepada pelajaran yang kedua dari seorang tokoh Abraham ini, memiliki respon yang benar. Dalam keadaan yang paling menyakitkan pun, Abraham tetap berespon baik. Dia merasa tidak memiliki hak apa-apa untuk menyalahkan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, anak ini sudah ditunggu begitu lama tahun, bahkan sampai istrinya menghadapi masa menopause. Bapak Ibu Saudara, sudah tidak ada harapan, tetapi Allah memberikan harapan yang pasti kepada Abraham. Pada waktu Abraham memiliki seorang anak, dia memiliki respon yang benar pada waktu disuruh untuk menyerahkan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, pelajaran dari ini, dalam keadaan yang paling menyakitkan pun, Abraham tetap memiliki respon yang baik. Artinya pada waktu saudara dan saya memiliki respon yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan, kita memiliki respon yang memiliki hati yang berespon baik tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan, maka Bapak Ibu Saudara, respon kita yang benar ini akan menentukan seberapa besar berkat yang akan kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tapi marilah kita mulai berespon yang benar dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Nah, Bapak Ibu, itu pelajaran yang kedua dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Nah, pelajaran yang ketiga adalah perkataan iman. Perkataan iman keluar dari mulut Abraham karena Abraham menyerahkan seluruh ketakutan kepada Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu mungkin saudara berada dalam masa-masa yang sulit, mungkin saudara berada dalam masa-masa ketakutan, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu kalau kita memperkatakan firman atau memperkatakan iman. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya berhenti minum obat. Setelah 2,5 bulan saya minum obat. Kemudian beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba panas yang tidak berhenti-berhenti. Kemudian saya harus kembali ke dokter spesialis dan ternyata saya didiagnosa bahwa saya gejala tifus. Nah, saya sangat kaget sekali. Tetapi saya punya, walaupun kadang-kadang keadaan tidak seperti apa yang saya hadapi, tapi saya selalu berkata, pada waktu sakit itu datang, saya berkata, Tuhan, saya percaya bahwa di balik sakit penyakit ini, Engkau punya rencana yang luar biasa. Saya tidak peduli lagi dengan apa kata orang. Saudara, orang di luar berkata bahwa pendeta suka sakit-sakit, berarti masih banyak dosa, dan yang lain-lain, yaitu perkataan manusia. Tetapi yang saya tahu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Untuk itu, marilah kita memperkatakan iman kita kepada Tuhan pada waktu saat-saat yang tidak memungkinkan ini. Pelajaran yang keempat adalah penyerahan total. Penyerahan total selalu berbicara mengenai korban. Korban selalu berbicara mengenai sesuatu yang menyakitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita ada dalam masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini, dibutuhkan penyerahan total. Nah, artinya penyerahan total itu berbicara mengenai korban yang akan saudara berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berkata pada masa pandemik COVID-19 ini, banyak orang yang berkata bahwa kehidupan semakin susah, semakin seperti gini. Saya mulai merubah konsep pemikiran saya, pembicaraan saya. Pada waktu saya menyerahkan kehidupan saya secara total kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih kehidupan saya dan akan memberkati kehidupan saya. Itu yang saya alami, Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan tidak memberkati lebih, tetapi pada waktu kebutuhan ada di depan saya berseru kepada Tuhan, ini kebutuhan, maka Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Artinya Bapak Ibu, dibutuhkan penyerahan total pada waktu saudara mungkin berada dalam berbagai macam hal. Penyerahan total akan membuat
kita mengalami berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah pada waktu saudara mengalami Tuhan, saudara mulai belajar menyerahkan kehidupan saudara secara total kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pelajaran mengenai penyerahan yang kita belajar pada saat ini, pada hari ini, untuk kita belajar lebih lagi menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu saudara menyerahkan kehidupanmu secara total kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih dan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini baik-baik, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan ini, kita belajar dari kehidupan ini, serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Mulai belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepalamu dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami belajar dari seorang Abraham mengenai 4 hal dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Pada waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, iman mereka mulai dibangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami, supaya kami mampu mengerti, menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Lawat seluruh jemaat-jemaat-Mu, lawat seluruh anak-anak Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh memperoleh damai sejahtera Tuhan hari-hari ini, menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, yang hamba-Mu percaya bahwa usaha pekerjaan seluruh jemaat-jemaat-Mu diberkati. Biarlah mereka mulai memperkatakan iman mereka kepada Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan melawat bangsa kami. Biarlah badai dalam bangsa kami ini cepat berlalu. Dan kami percaya Tuhan campur tangan atas kejadian yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, Engkau berikan kesembuhan kepada jemaat-jemaat-Mu, baik itu kepada hamba-Mu sendiri. Biarlah Tuhan, kami mau kuasa darah Yesus bekerja secara luar biasa atas setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit dan kepada hamba-Mu juga sendiri. Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini Engkau memberkati semua umat-umat-Mu. Pada waktu kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami minta berkat Tuhan terjadi atas seluruh kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini. Sampai Maranatha Yesus datang kembali, kudu kalian menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belajarlah untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Amin.